sampai saya pulang jam 2 pagi atau jam 3. Ketika itu orang tua saya marah. Orang tua saya marah, bukan saya dengarkan, saya malah pergi lagi. Sampai pernah 2 malam saya nggak pulang. Karena saya nggak terima dimarahi. Padahal memang salah saya sendiri. Terus semenjak saya keluar, saya mulai sadar betapa pentingnya omongan orang tua. Dan sebelumnya saya selalu meninggalkan perintah Allah. Jangankan meninggalkan, mendengarkan saya tidak mau. Terkadang saya di depan masjid kumpul-kumpul sama kawan-kawan. Setelah azan, bukan saya masuk ke dalam masjid, tapi kami malah pulang, malah keluar lagi. Teringat masa-masa itu, saya merasa berdosa sekali. Andai waktu bisa diputar, saya tidak akan melakukannya. Kesan dalam hati macam mana? Selama keluar 3 hari, kesan dalam hati bagaimana? Kesan dalam hati semenjak keluar, saya merasa bersyukur karena Allah masih bisa mengizinkan saya untuk menangis, meminta maaf kepadanya. Memohon ampun ya. Iya, Ustaz. Kesan rasa ingin beribadah kepada Allah. Di sini saya mau bertarik. Kenapa? Karena saya perhatikan orang yang sakit, orang yang sudah tua masih sanggup untuk mengadakan sholat. Masa saya yang masih muda, masih belasan tahun tidak sanggup, bahkan malas. Sedangkan orang tua yang sudah tidak bisa berdiri masih sanggup melaksanakan sholat. Jadi saya mau berpikir bahwa ini kedepannya akan perbaiki semuanya. Dan insya Allah kalau ada umur panjang, saya mau ikut dakwah 40 hari. Kadang kita merasa malu sama orang-orang yang lebih tua. Seperti melihat Pak siapa yang kena stroke semalam, saya merasa malu sekali. Dia aja seperti itu mau sholat. Apalagi kita yang masih sehat, masih bisa berdiri, masih dikasih umur panjang. Jadi untuk kedepannya ini setelah pulang 3 hari di jalan Allah, niat untuk menjaga sholat ya? Niat, Ustaz. Alhamdulillah. Itu tadi kesan dari adik kita yang bernama Suwantri. Sekarang kesan dari adik kita Aroyan. Bagaimana kesan dia ketika sepulang 3 hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya setelah pulang dari 3 hari, banyak pengalaman yang saya dapat. Salah satunya sebagaimana Rasulullah SAW, beliau berdakwah secara secara sembunyi-sembunyi. Di situ menguji kesabaran beliau, dilempar sama tai, kadang lempar sama batu berdarah-darah. Beliau nggak pernah putus asa. Begitulah pengalaman yang saya dapat setelah pergi keluar 3 hari jalan Allah. Dari itu banyak amalan yang saya dapat. Salah satunya amalannya kayak mana cara beradabnya tidur, mana adab masuk masjid, gimana adab masuk kamar mandi. Semuanya penuh dengan adab. Kalau Allah Ta'ala fil Quranil Karim, khairu insan khair mu'adab. Manusia yang tidak baik itu manusia yang tidak mempunyai adab. Banyak pengalaman yang saya dapat. Dan akhirnya ilmu dari yang belajar di pondok selama ini mulai ingat kembali ya? Mulai ingat kembali. Kalau Allah Ta'ala fil Quranil Karim, al-ilmu bila amalin kasjari bila samarin. Ilmu itu tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Mungkin dengan keluarnya aku 3 hari ini, mungkin ilmu yang saya dapat akan saya amalkan. Solat insyaAllah akan saya kerjakan. Itu aja. Ya, jadi nanti sepulang kembali nanti niat ajak orang ya, ajak kawan-kawan untuk sholat ke masjid ya. InsyaAllah. Gitu ya Suwantri ya. Insya Allah, Ustaz. Nah sekarang bagaimana dengan kesan adik kita Syafi'i selama 3 hari di jalan Allah bersama saya dan juga kawan-kawan? Ya alhamdulillah, ada banyak ilmu yang saya dapat,
pertama adab tidur, adab masuk masjid, adab masuk WC. Yang sebelumnya aku tidak tahu, yang penting naik, yang penting masuk, yang penting tidur. Sekarang insya Allah udah bisa semua adab-adabnya. Kesan pada ibadah? Ya, mulai hari ini insya Allah sholat tidak ada yang ketinggalan. Insya Allah. Alhamdulillah ya, baca Quran pun Iya. saya perhatikan rajin selama ibadah ya. Iya, iya. Alhamdulillah. Kawan-kawan pun saya lihat semangat ibadah, begitu juga dengan Aroyan tahajudnya, begitu juga dengan tangisannya Suwantri kan gitu kan, Iya, begitu juga dengan Syafi'i ya. iya. Nah, jadi ada nggak niat untuk mengajak kawan-kawannya nanti Insya untuk Allah ada. kita ajak untuk apa? Ajak untuk sholat berjamaah, sering-sering ke masjid berjamaah, ngajar apa yang saya dapat, itu yang saya ajarkan dia kepada dia. Ya, alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk seterusnya sampai mati untuk menjadi anak yang soleh ya. Agar nanti kita ini menjadi bekal penyelamat orang tua kita di akhirat. Ya kan, itu yang terpenting. Di samping diri kita terselamatkan di hadapan Allah dan juga terselamatkan juga orang tua kita di akhirat. Itu tadi saudara-saudaraku, para ikhwan dan para akhwat, yang mana dengan izin Allah saya membawa adik-adik kita ini belajar agama selama 3 hari. Alhamdulillah mereka sudah menceritakan kesan mereka. Dan bagaimana sekarang dengan Anda yang melihat video ini. Semoga juga Anda yang udah tua, muda maupun masih remaja, atau suami-suami Anda, maka ajaklah mereka untuk keluarnya Allah Subhanahu wa taala 3 hari kah, 40 hari kah, atau 4 bulan kah. Mudah-mudahan dengan keluarnya mereka di jalan Allah, mereka mendapatkan kesan dalam ibadah sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan iman dan amal dalam kehidupan mereka sebagaimana kesan yang dialami adik-adik kita ini. Sekian dari situ, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih dan kekhilafan mohon maaf, dan jangan lupa untuk tetap terus semangat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.